Halo sahabat The Winners, jumpa lagi dalam channel kami Winmax Gallery. Kali ini saya akan coba membahas isu yang lagi rame hari-hari ini, ya, terutama di dunia maya, di media sosial, Instagram, Facebook, mengenai penjual ludah dan penjual dahak. Kenapa saya bahas? Karena istilah penjual ludah dan penjual dahak ini membuat sudah cukup mengganggu, ya, menurut saya sudah sangat mengganggu. Apalagi di dunia Instagram juga sekarang beberapa oknum, beberapa orang menanamkan satu buah message bahwa kalau belum sukses, kamu belum bisa mengajarkan kepada orang lain. Kalau kamu belum kaya, kamu belum pantas untuk sharing kepada yang lain. Sehingga membuat sebagian orang yang saya jumpai menjadi tidak pede kalau dia ingin memberikan satu buah motivasi atau satu buah sharing kepada teman-temannya. Karena dia belum sukses. Karena dia belum memiliki pengalaman berhasil, bukan praktisi bisnis. Bahkan sudah mulai menyudutkan profesi-profesi tertentu. Nah, saya ingin membahas ya di dalam channel saya. Yang pertama-tama kita perlu sepakati dulu, ukuran kaya itu apa sih? Ukuran sukses itu apa? Kalau ukuran kaya, apakah ukuran kaya itu seperti ditampilkan di media sosial? Bisa membeli supercar, bisa membeli mobil-mobil yang mewah 10 miliar ke atas, berarti disebut kaya. Yang pertama, kalau kita mau belajar, bukan harus kepada orang yang kaya atau super kaya, atau harus kepada orang sukses. Kalau kita mau belajar sesuatu, ya harus sama orang yang bisa ngajar. Karena menyampaikan sesuatu dengan baik, belum tentu dimiliki oleh orang-orang yang sudah sukses itu. Pada waktu Anda, wah, kalau mau tanya, mau belajar sesuatu harus sama super-super kaya. Nah, pertanyaannya, kapan kita punya kesempatan dengan orang-orang yang super kaya tersebut? Orang yang super kaya tersebut praktisi, belum tentu kalau ditanya dia bisa memberikan teorinya, pengajaran yang jelas kepada kita. Dan lagi pula, orang-orang yang super kaya tersebut dulunya juga belajarnya kepada orang-orang yang bisa ngajar. Kita sering melihat juga orang-orang yang super kaya sekarang memiliki orang tua yang tidak kaya atau bukan siapa-siapa. Lah bagaimana mereka bisa jadi super kaya hari ini? Ya mereka belajarnya sama yang pintar ngajar. Jadi orang-orang yang saat ini sukses itu juga karena peran dari orang-orang yang pintar ngajar ini. Dulunya mereka belajar sama guru di sekolah, sama dosen, yang mungkin bukan praktisi bisnis dan juga bukan orang-orang kaya. Jadi sahabat The Winners, memiliki kemampuan mengajar itu harus dihargai. Tapi malah dibilang sebagai penjual ludah dan lain sebagainya. Oh, mungkin karena dia ngajarnya minta bayaran. Ya jelas dong. Itu satu buah kemampuan, ya jelas ada bayarannya, tetapi yang wajar. Yang penting memberikan dampak hasil yang positif. Yang kedua, saat ini kita banyak melihat di Instagram diekspos bahwa kalau kaya itu patokannya adalah memiliki supercar. Bahwa orang-orang kaya sukses dia membeli supercar. Itu oke, itu hak-haknya mereka, tapi jangan sampai mempengaruhi kita bahwa ukuran menjadi kaya dan sukses adalah harus punya supercar. Punya supercar baik siapapun juga mau. Tapi pertanyaannya apakah mereka berani membelinya? Kalau nggak berani membeli bukan berarti dia tidak kaya. Ada yang memang tidak mau hobinya ke sana. Ada yang menghabiskan untuk hal yang lain, membuat pabrik, membeli tanah yang lebih besar dan lain sebagainya. Apalagi kalau membeli supercarnya itu memaksa pakai uang pinjaman. Menurut saya itu orang kaya setahu saya tidak. Banyak sekarang kita jumpai dengan adanya Instagram ini, orang-orang menjadi ingin terlihat kaya, ingin nampak kaya. Teman-teman semua, sahabat The Winners, kalau kita ingin terlihat kaya, sebetulnya itu salah satu penyakit psikologi. Karena ingin diakui, ingin mendapat pengakuan lebih cepat daripada yang seharusnya dia dapatkan. Saya bergerak di bidang properti, saya banyak menjumpai orang-orang yang rumahnya puluhan miliar, 50 miliar ke atas, bahkan tidak memiliki supercar. Mobil termewah di garasinya adalah Lexus, Mercedes-Benz, ataupun Alphard. Tapi mereka tidak punya utang dan super kaya. Karena bisa membeli 50 miliar rumah, Golf View, Lake View, rumahnya 2000 meter, tanahnya ada 20, apartemennya ada bejibun. Tapi mereka tidak punya supercar. Jadi bagaimana kita bisa tahu orang ini betul-betul kaya, betul-betul sukses ataukah tidak? Sebetulnya gampang, tinggal kita lihat bagaimana prestasi dan reputasi tempat dia bekerja, atau di mana dia bekerja, atau bisnis apa yang dia bangun. Kita bisa cari di Google, kita bisa cari di internet, masukkan saja. Kalau orang itu kaya tiba-tiba dalam waktu kurang dari 5 tahun, atau bahkan cuma 2 tahun, lalu tiba-tiba kaya raya,
Tetapi perusahaannya tidak jelas, prestasinya tidak jelas, 2 tahun langsung super kaya, bisa membeli banyak kemewahan, jangan-jangan itu penipuan. Jangan-jangan bisnisnya adalah tipu menipu. Jadi sahabat Winners, bagi Anda nggak punya bisnis, tapi punya kemampuan mengajar, mengajarlah. Bagikanlah ilmu kepada teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda bisa jadi lebih sukses. Nggak usah takut, nggak usah khawatir disebut sebagai penjual ludah lah, penjual dahak lah, nggak usah khawatir. Toh itu juga kemampuan yang hebat kok. Sesuatu yang gratis, bahan bakunya gratis bisa jadi duit. Nah yang lagi heboh saat ini kan yang inisialnya RR itu. Nah saya sih setuju kalau yang disebut penjual ludah dan penjual dahak ini adalah mereka-mereka yang mengajarkan sesuatu tetapi moralnya dia rusak. Atau para pembicara-pembicara atau motivator-motivator yang bicaranya bagus tetapi moralnya rusak, moralnya nggak benar. Tetapi jangan disamaratakan. Intinya adalah jangan ingin menjadi seperti mereka. Karena belum tentu yang ditunjukkan itu adalah yang sebenarnya. Belum tentu apa yang ditampilkan di depan media sosial adalah yang sebenarnya. Jadilah tetap diri kamu sendiri dan ambillah ilmunya, tapi jangan menjadi orangnya. Sekarang pasti bisa.